warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang namanya program linier. Pada sub materi ini yang pertama yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Konsep persamaan dan sistem persamaan linier dua variabel sudah kamu pelajari waktu SMP. Apakah kalian masih ingat? Dalam pertidaksamaan, prinsip yang ada pada persamaan juga kita gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Prinsipnya yaitu menentukan nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linier tersebut. Banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh. Apa ya? Contohnya yang pertama, lowongan kerja mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu. Jadi mungkin kasir di Indomaret minimal usia 25 tahun, maksimal usia 35 tahun, dan sebagainya. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Nanti Ibu akan menjelaskan menggunakan PPT. Buat kalian nanti bisa ditulis poin-poin pentingnya. Jika ada yang masih bingung atau belum dipahami bisa langsung ditanyakan seperti itu. Baik, Ibu akan meng-share PPT-nya. Tolong nanti selama Ibu menjelaskan materi, kalian semua bisa memperhatikan dan tidak ramai sendiri ya. Jadi Ibu sudah membuatkan PPT tentang materi kita yaitu sistem pertidaksamaan linier. Yang pertama yaitu masalah 21. Coba diperhatikan masalah 21 ya. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia sebesar 250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dibeli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah, kita garis bawahi 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanja Santi tersebut? Nah, jadi ada sebuah soal yang mana Santi mempunyai uang sebesar 250 maksudnya 250.000. Dan Santi akan membeli peralatan sekolah yaitu 2 seragam dan 3 buku. 2 seragam, misalnya 2 seragam dan 3 buku. Tadi sudah Ibu hapus ya, biar bisa ditulis lagi. Nah, dapatkah kalian memodelkan? Jadi memodelkan maksudnya di sini itu seperti kita memisalkan. Nah, memisalkan ya. Memisalkan. Jadi memodelkan ini tuh sama dengan memisalkan ya. Oke, selanjutnya Ibu hapus dulu ya. Jadi memisalkan. Alternatif penyelesaian. Jadi bagaimana sih cara menyelesaikannya? Dengan memisalkan harga seragam sekolah sama dengan X dan harga buku sama dengan Y. Maka permasalahan di atas dapat dimodelkan sebagai berikut, yaitu 2X tambah 3Y kurang dari 250.000. Nah, yang ditanyakan pasti ada yang tanya, loh Bu, kenapa tidak sama dengan? Biasanya kan
Kalau di persamaan kan kayak misalkan X tambah Y sama dengan 5. Misalkan Y tambah Y sama dengan 10 dan seterusnya ya. Ini kalau di persamaan. Di persamaan. Akan tetapi jika pertidaksamaan itu tandanya kurang dari, atau nanti kalian akan menemui atau hapus dulu. Atau kurang dari sama dengan, yang artinya bisa saja sama dengan angka itu atau kurang gitu ya. Baik, kita tulis 2x plus 3y kurang dari 250 persamaan 2a atau persamaan 1. Bu, semisalkan persamaannya atau modelnya diganti huruf, apakah boleh? Boleh. Jadi tidak harus X dan Y ya. Jadi boleh A, boleh B, boleh C, terserah sesuka hati kalian. Seperti itu. Nah, terus tidak hanya pertidaksamaan saja, ini kenapa kurang? Karena kan di sini pertanyaannya Santi itu belanja dengan uang 250.000. Nah, otomatis dia akan berbelanja menggunakan uang 250.000 ini. Tidak mungkin lebih ya. Misalkan dia beli peralatan atau peralatan sekolah, barang atau peralatan sekolah sebesar 300.000. Ya tidak bisa, karena uangnya dia hanya 250. Baik, kita ke slide berikutnya ya. Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaian yang tadi yang udah kita buat model matematika atau permisalan matematika, kita pilih X dan Y yang memenuhi 2A. Selengkapnya kita sajikan pada tabel berikut. Oke, perhatikan pada tabel 2.1. Jadi kemungkinan nilai X dan Y yang memenuhi 2 kurang dari 250 itu misalkan X di sini misalkan kita misalkan X-nya ini tuh 20.000 dan Y-nya ini 5.000. Maka hasilnya 55.000, uang kembaliannya 195.000. Nah, ini kok bisa hasilnya 55, Bu? Karena 2X plus 3Y, jadi X-nya kita ganti dengan 20.000 dan Y-nya kita ganti dengan 5.000. Jadi nanti hasilnya 2 kali 20.000 ditambah 3 kali 5.000 sama dengan 55. Oke, kita ke perumpamaan yang kedua. Misalkan X kita ganti dengan angka 30.000 dan Y juga 6.000, maka hasilnya 78 dan sisanya atau uang kembaliannya yaitu 172.000. Begitu juga dengan seterusnya sampai titik-titik. Maksudnya di titik-titik itu ada kemungkinan lagi seperti itu. Nah, tabel di atas dapat dilanjutkan hingga tak hingga. Maka nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tadi 2A. Yang pertama, untuk mengisi tabel di atas, berikan penjelasan jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 10. Nah, coba kalau misalkan X-nya kita ganti angka 0 dan Y-nya kita ganti angka 10, berapakah hasilnya? Coba kita tulis di sini ya. 2 kalikan 0, 2X, X-nya 0 ya, ditambah 3 kalikan 90.000. Ibu tulis gini aja ya biar gampang, 90.000. Maka sama dengan 0 tambah 9 kali 3 27, 0-nya kita ngikut.
sama dengan 270.000 ya. Nah, kita lihat misalkan Y-nya itu kita ganti angka 90 dan X-nya kita ganti angka 0, hasilnya 270.000. Apakah benar? Oke, kita lihat ini persamaannya, padahal uangnya Santi hanya 250.000 dan totalnya misalkan kita kerjakan opsi yang pertama ini yaitu 270.000, berarti salah ya, belum benar ya. Oke, Ibu hapus dulu. Next, kita kerjakan yang I2 ya, I2. Menurut kamu berapa harga paling mahal satu baju dan harga paling mahal satu buku yang mungkin dibeli oleh Santi? Berikan penjelasan untuk jawaban yang kamu berikan. Nah, jadi kan tadi Santi beli satu seragam, satu baju dan satu buku. Nah, menurut kamu tuh berapa gitu? Sehingga hasilnya biar kurang dari 250.000. Nah, bisa kemungkinan ini, bisa kemungkinan ini, kemungkinan ini dan kemungkinan ini. Kita hitung ya. Dengan demikian, pasangan nilai X dan Y yang memenuhi 2A yang udah kita bentuk kebersamaan model tadi, nih 2A ya. 2A tuh ini. Dapat kita tuliskan dalam himpunan dan terdapat banyak nilai X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari 250, tetapi kamu harus dipertimbangkan nilai X dan Y dengan realita yang ada. Secara geometris, himpunan penyelesaian di atas diilustrasikan sebagai berikut. Jadi ini kan tadi kita membentuk dalam sebuah tabel ya, sebuah tabel. Nah, gimana sih kalau secara geometris? Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran ya. Jadi di sini tuh harga. Jadi di sini ada harga ya, nilai. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Misalkan X-nya kita ganti dengan angka 20, maka Y-nya misalkan 20 juga di sini ya. Misalkan berarti 2 kali 20 40.000. Ibu tulis saja. Ditambah 3 kali 20 berapa? 60.000. Maka sama dengan 100.000. Nah, otomatis kenapa ada garis putus-putus di sini ya, di sini nih ada garis putus-putus nih. Kenapa? Karena bagian ini adalah daerah penyelesaian atau DP. Daerah penyelesaian dari 2X plus 3Y kurang dari 250. Kok bisa, Bu? Iya, karena misalkan kita ganti ini ya, kita ganti Y-nya dengan angka 80 dan X-nya 120.000, itu hasilnya masih kurang 250.000. Nah, Ibu hapus lagi. Nah, kita lihat pada keterangan gambar. Di sini ada keterangan gambar. Daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi. Jadi maksudnya yang ini yang tidak diarsir, karena ini Bu arsir, jadi ini adalah memenuhi. Berarti DP-nya, daerah penyelesaiannya. Garis putus-putus bermakna tanda pertidaksamaan. Lebih dari atau kurang dari. Bukan kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Untuk pertidaksamaan yang menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari kurang sama dengan, grafik garisnya berupa garis lurus. Ntar Ibu hapus lagi ya biar jelas nih. Jadi ini tuh sebuah pertidaksamaan yang mana tandanya itu kurang ya. Kita bisa lihat dari ini kurang.
2x plus 3y kurang dari 250.000. Ibu tulis seperti ini biar gampang. Nah, jika bentuk ini, simbol ini itu ada sama dengannya, misalkan 2x, bentar Ibu hapus saja. Misal di sini Ibu tulis 2x tambah 3y kurang dari sama dengan misalkan 250. Nah, maka garisnya itu lurus ya. Jadi garisnya seperti ini. Nah, lurus ya. Nah, lurus. Jadi ini sama ini lurus ya. Lurus. Karena ada tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Seperti itu. Nah, tentunya kamu tahu alasan kenapa garis putus-putus tersebut hanya di kuadran 1 yang seperti tadi ya. Kalau semisalkan hasilnya, jadi kan Ibu hapus dulu. Jadi di dalam kuadran matematika itu ada 4 ya, ada 4 kuadran. Di sini ada 4. Di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 kuadran. Nah, kenapa kok di situ cuman ditulisnya di sini ya, di garis putus-putus ini? Tahu nggak kenapa? Di bawah-bawahnya sini pun juga tetap hasilnya kurang dari, hapus lagi sini, kurang dari atau sama dengan kurang dari 250.000. Kenapa? Semisalkan kalian coba perhatikan di sebuah kuadran ya. Di sini kan negatif ya, angka negatif, sini x-nya juga negatif, sini positif, sini negatif. Ya, jadi kalau kita garis ini, nah sama bawah-bawahnya sini pun juga hasilnya sama, maksudnya kurang dari 250.000, tetapi ditulis di bagian sini saja pun tidak mengapa. Nah, lalu kan ini buku ya, jadi harga buku nggak mungkin harganya tuh negatif gitu. Harga barang nggak mungkin negatif ya. Misalkan kamu beli di supermarket, buku harganya negatif 4.000, ya nggak ada ya, nggak ada, semua positif, maka dituliskan pada kuadran 1. Ibu hapus lagi. Baik, kita ke slide berikutnya ya. Nah, dengan melihat spasi pada grafik di atas, kita dapat menemukan tak hingga banyaknya pasangan X dan Y yang terletak pada daerah yang memenuhi. Misalkan X sama dengan 100 dan Y sama dengan 10.000. Sedemikian sehingga menjadi pertidaksamaan 2A bernilai benar karena 200 ditambah 30.000 sama dengan 230, yang mana hasilnya kurang dari 250. Tentunya kamu dapat memilih titik yang tak hingga banyaknya yang terdapat pada daerah penyelesaian. Jadi semisalkan tadi kan kita udah nyoba-nyoba ya, ternyata juga ini kan benar. Ini kan benar gitu ya, ini kan benar, ini juga benar, hasilnya itu kurang dari 250, tetapi pilihlah yang dia itu mendekati 250. Tadi di slide nomor 4 ini itu dijelaskan bahwa sama dengan 230.000, yang mana mendekati dengan angka ini. Seperti itu. Baik. Apakah dari sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, karena belum ada, bisa dikerjakan ya masalah 2.2. Oke, bisa dikerjakan. Untuk pertemuan minggu depan kita bisa bahas bareng-bareng ya. Ibu stop PPT-nya dulu.
Wah, alhamdulillah kalian semua pada semangat-semangat ya untuk mengerjakan tugasnya, dan tadi ada sebagian yang sudah mengumpulkan ke saya. Dan terima kasih sekali atas perhatiannya, telah memperhatikan dari awal sampai akhir. Dan mungkin cukup sekian ya pertemuan pada pagi hari ini. Apabila selama penyampaian dari awal sampai akhir Ibu ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.